Jadi yang tadi disebut sebagai eksternalitas positif. Kemudian pertanyaan untuk tes pemahaman, berikan masing-masing contoh eksternalitas negatif dan eksternalitas positif berdasarkan kehidupan Anda. Jadi berikan contohnya ini berdasarkan apa yang Anda hadapi ya, yang Anda lihat atau yang pernah Anda observasi, yang pernah Anda rasakan. Kemudian ini terkait dengan indikator capaian yang ketiga, menganalisis bagaimana market equilibrium jika ada suatu bentuk eksternalitas negatif. Pada analisis ekonomi yang dasar terhadap pasar, maka kurva penawaran dan juga permintaan ini mewakili biaya dan benefit yang didapatkan. Kurva penawaran menyatakan bagaimana private marginal cost dari produksi. Dengan kata lain, cost dari produksi satu unit barang ataupun jasa. Jadi private marginal cost of production ini adalah cost atau biaya dalam memproduksi satu unit tambahan suatu barang atau jasa. Sementara itu, kurva permintaan dapat kita nyatakan sebagai private marginal benefits karena kurva permintaan ini menyatakan bagaimana benefit yang dirasakan, yang dianggap oleh konsumen ini akan didapatkan dari mengkonsumsi satu tambahan unit. Nah, intersection atau perpotongan antara kurva permintaan dan penawaran ini memberikan suatu keseimbangan pasar seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2. Kurva yang mengarah ke kanan atas merupakan kurva penawaran dan kurva yang kanan bawah ini merupakan kurva permintaan. Perpotongannya, titik ini merupakan keseimbangan pasar yang jika dicerminkan ke sumbu vertikal merupakan harga pasar dan dicerminkan ke sumbu horizontal menjadi kuantitas barang yang diperdagangkan di pasar. Di sini memberikan contoh pasar mobil. Jadi bagaimana mobil ini harga pasarnya seberapa dan kuantitasnya berapa yang diperdagangkan berdasarkan kurva supply dan kurva demand. Kurva supply tadi diinterpretasikan juga sebagai biaya tambahan untuk mengkonsumsi satu barang, untuk memproduksi satu barang atau jasa, dan kurva demand ini merupakan marginal benefits dari konsumen. Kemudian equilibrium ini merepresentasikan suatu situasi efisiensi ekonomi karena memaksimumkan total benefit terhadap pembeli dan si penjual di pasar. Kemudian ini ada if, jadi jika gitu ya. Si equilibrium ini menyatakan efisiensi ekonomi. Tetapi kalau tidak ada suatu eksternalitas. Nah, kemudian bagaimana jika ada eksternalitas? Jadi kurva ini tidak menyatakan gitu di kalimatnya adalah but this market equilibrium doesn't tell the whole story. Ini tidak memberikan kita cerita yang menyeluruh sebenarnya karena tidak memperhitungkan eksternalitas. Nah, produksi dan penggunaan mobil menciptakan beberapa atau banyak eksternalitas negatif. Misalnya, mobil ini merupakan kontributor utama terhadap polusi udara, termasuk asap gitu ya, kemudian hujan asam, kemudian sebagai tambahan emisi karbon dioksida juga berkontribusi terhadap pemanasan global. Lalu ini minyak yang bocor dari mobil itu akan membuat polusi di sumber air, di danau, di sungai gitu kan.
the production of automobile use dan juga produksi mobil ini menggunakan material yang beracun yang dapat rilis gitu, dapat apa rilis bahasa Indonesianya? Yang dapat rilis ke lingkungan sebagai sampah yang beracun. Kemudian ini juga penjelasan lebih lanjut bahwa sistem road yang dibutuhkan oleh mobil ini apa nih? Mengurangi ya berhektar-hektar eh, lahan di daerah pedesaan. Seperti itu. Jadi automobil ini tadi memang sudah ada harga pasarnya, tetapi apakah itu sudah mempertimbangkan eksternal negatif yang ternyata ada banyak ini? Tentu saja belum. Kemudian seharusnya bagaimana? Di mana biaya-biaya ini tadi muncul di figur ini? Ah, Jawabannya adalah tidak ada sama sekali muncul di sini cost-nya. Sehingga market, pasar ini meng-overestimate. Overestimate itu tuh berlebihan lah dalam menilai net social benefit, dalam menilai manfaat dari mobil. Karena biaya dari eksternalitas negatif itu belum dipertimbangkan. Nah, kita butuh untuk mengekspan analisis kita sehingga memasukkan adanya cost dan benefit dari mobil itu, tidak hanya market benefit saja. Dan ini sebagai tes pemahaman, jelaskan kenapa gambar ini dapat dikatakan overestimate the net social benefit automobil. Automobil ini sama dengan mobil ya bahasa Indonesianya. Jadi kenapa ini overestimate manfaat yang didapatkan dari adanya mobil? Karena tadi ada eksternal negatif yang tidak dipertimbangkan. Silakan Anda jelaskan dengan rinci dan dengan bahasa yang baik dan benar. Kemudian untuk menginkorporasi, untuk memasukkan adanya eksternalitas negatif ke dalam grafik pasar tersebut, kita butuh merepresentasikannya dalam bentuk uang, dalam bentuk moneter. Tentu saja untuk memonetisasi nilai kerusakan lingkungan itu bukanlah hal yang sangat mudah begitu ya. Kita tidak bisa melakukannya dengan mudah dan memang tidak ada jawaban yang jelas terhadap pertanyaan ini. Nah, di beberapa kasus, kerusakan economic damage dalam beberapa kasus memang kerusakan ekonomi dapat diidentifikasi. Seperti contohnya, jika road run of pollutes, jika jalan itu mencemari suplai air di kota, maka biaya untuk water treatment itu diberikan paling tidak one estimate. Paling tidak itu memberikan estimasi bagaimana kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan itu bisa diproksi, bisa diukur, bisa digantikan dengan bagaimana senilai biaya water treatment. Kalau ada air yang terpolusi, maka itu berapa biaya untuk membetulkan itu. Nah, itu menjadi estimasi biaya kerusakan lingkungan. Nah, ukuran ini tentu akan tetapi tidak memasukkan faktor yang kurang tangible. Tangible itu bisa dilihat, seperti adanya kerusakan pada danau dan juga kerusakan di ekosistem sungai. Jadi memang kalau kalau danau dan sistem dan sungai ini kan tidak banyak langsung berhubungan dengan kehidupan manusia ya, tapi kalau water supply ini kan sangat berhubungan. Jadi pasti nanti harusnya bisa dihitung dengan baik. Tapi kalau kerusakan ini kan ini kurang bisa terlihat sehingga ini ukuran ini tadi tetap kurang merepresentasikan kerusakan lingkungan dari dampak suatu kegiatan ekonomi. Jika kita bisa mengidentifikasi efek dari kesehatan manusia terhadap bagaimana efek polusi udara pada kesehatan manusia, maka biaya kesehatan itu juga bisa menjadikan estimasi bagaimana kerusakan lingkungan tadi. Tetapi ini
juga tidak bisa mengcapture kerusakan estetik yang dilakukan, yang terjadi oleh polusi udara. Ada smoggy air nih berarti berkabut ya, udara yang berasap itu kan menghambat apa pandangan. Pandangannya jadinya kan jaraknya hanya bisa sekitar sekian untuk bisa sangat jelas. Yang itu juga mengurangi kesejahteraan manusia walaupun itu tidak Wah, even it doesn't have promise. Walaupun itu tidak memiliki ukuran pada kesehatan. Jadi tidak bisa diukur ya kesehatannya seperti apa. Hanya menghambat tadi itu visibility-nya tidak bisa sejernih kalau tidak ada asap atau kabut. Isu-isu semacam ini itu sulit untuk apa namanya diterjemahkan ke dalam indikator-indikator yang bersifat uang. Seberapa sih uangnya kan susah ya untuk merepresentasikan bagaimana ini tadi. Nah, kemudian, nah jika memang kita tidak bisa mengassign berapakah nilai uang pada kerusakan lingkungan itu, maka pasar tentu saja tidak mengaccount itu sebagai cost. Jadi tadi ada smoggy air ini tidak teridentifikasikan harganya, value money-nya. Jadi ini nggak terhitung juga di cost-nya di keseimbangan pasar. Nah, kemudian ini adalah contoh bagaimana memasukkan eksternalitas ke dalam analisis penawaran dan permintaan. Ini grafik yang ketiga, gambar yang ketiga, ada yang berbeda yaitu tambahan pada grafik yang penawaran. Nah, yang awal tadi, yang grafik yang kedua tadi, itu kan hanya satu supply ya, grafik yang bawah. Ini menghasilkan PM atau price market, harga pasar, dan juga QM, quantity yang diperdagangkan di pasar. Nah, kemudian ini ternyata setelah ada perhitungan eksternalitas negatif, supply-nya ini kurvanya itu naik ke kiri, sehingga perpotongan antara supply dengan demand itu menjadi berubah. Yang tadinya di PM dan QM menjadi P bintang dan Q bintang di sini. Nah, kenapa ini bisa meningkat seperti ini? Karena price-nya ini ya, ini kan meningkat karena ada cost tadi kan. Nah, cost kalau yang awalnya supply ini hanya private marginal cost, maka di kurva supply yang baru ini ada tambahan private plus eksternal. Tadi yang eksternalitas. Jadi dia naik dan merubah harga yang seharusnya ada di pasar. Ternyata harganya gimana? Dari PM naik ke P bintang. Berarti harganya meningkat ya. Karena memang harus ada cost yang ditanggung. Jadi harga mobil di pasaran itu sebenarnya lebih rendah daripada harga yang seharusnya karena ada harga eksternalitas yang belum terhitung di harga pasar. Kemudian key-nya gimana? Key-nya dari QM turun menjadi ke kiri nih ke key bintang berarti Q-nya itu harusnya menurun. Kenapa? Karena saat price-nya itu lebih tinggi, tentu saja si konsumen dia ada yang berkurang daya belinya sehingga yang diperdagangkan di pasar akan lebih rendah. Nah, maka eh, angka harga mobil dan juga kuantiti yang diperdagangkan itu di pasar itu seharusnya tidak seperti itu. Price-nya itu terlalu rendah karena price-nya harusnya lebih tinggi, memperhitungkan eksternalitas dan Q-nya itu harusnya lebih rendah karena tadi konsumen willingness to pay-nya kan berkurang. Kita menambahkan externality cost ke dalam fungsi produksi, ke dalam biaya produksi, sehingga meningkatkan supply curve. Jadi ini disebut sebagai social marginal cost. Kalau yang sebelumnya supply itu disebut juga sebagai private marginal cost. Yang baru ini disebut social marginal cost karena mempertimbangkan tadi itu dampak lingkungannya, ada dampak sosialnya. Kemudian the social marginal cost curve itu
original market supply curve karena jadi yang kurva yang di atas itu supply yang baru ini